Bab 6, Algoritma pemrograman. A. Mengenal konsep pemrograman visual. 1. Konsep pemrograman visual. Pemrograman adalah proses untuk menerjemahkan logika berpikir menjadi langkah-langkah atau proses yang dapat dijalankan oleh komputer. Proses pemrograman membutuhkan kemampuan menganalisis persoalan, menerjemahkannya menjadi langkah-langkah penyelesaian, dan menulisnya dalam bentuk kode-kode atau perintah menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Setelah persoalan dianalisis dan ditemukan solusi, akan dibuat langkah-langkah penyelesaian dalam bentuk algoritma pemrograman yang ditulis dalam bentuk flowchart atau pseudocode, yang selanjutnya akan diterjemahkan menggunakan bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman sendiri adalah bahasa yang dimengerti oleh komputer dan memungkinkan kita sebagai pengguna memerintahkan komputer untuk melakukan proses menggunakan bahasa tersebut. Contohnya bahasa pemrograman adalah C++, Java, Python, Ruby, SOL atau SQL, PHP, dan masih banyak lagi nih. Compiler merupakan penerjemah yang mengubah program yang ditulis oleh programmer menjadi bahasa mesin yang dimengerti oleh komputer. Proses menerjemahkan program ini dikenal dengan istilah compiling. Nah, compiler juga berfungsi sebagai aplikasi program editor tempat programmer menuliskan, mengelola, memeriksa, dan mengoreksi kode-kode program yang ditulis. Nah, aplikasi compiler yang dikenal dengan nama perangkat lunak pemrograman atau programming software. Ya, pemrograman visual atau visual programming atau pemrograman blok atau block programming merupakan suatu pemrograman yang lebih mudah dipelajari dan dilakukan dengan cara melakukan drag and drop bagian-bagian program dalam bentuk blok kode saja tanpa harus menuliskan kode-kode program sebagaimana pada pemrograman konvensional. Nah, telah disediakan banyak perangkat lunak yang dapat digunakan sebagai aplikasi pemrograman visual ini, diantaranya Scratch, ArduBlock, MBlock, MiniBlock yang tersedia dalam versi online dan versi desktop. Scratch yang kedua, mengunduh atau mendownload serta menginstal Scratch. Nah, Scratch merupakan salah satu aplikasi pemrograman visual terbaik yang awalnya dikembangkan oleh MIT, Massachusetts Institute of Technology. Saat ini aplikasi tersebut dikembangkan bersama oleh Google dan tim dari MIT ini. Ini tampilan Scratch versi online. Nah, jika ingin menggunakan Scratch versi desktop, kita dapat mendownload installer aplikasi tersebut di link berikut ini. Nah, ada dua pilihan installer yang digunakan, yaitu Windows dan macOS. Pilihan installer yang sesuai dengan sistem operasi di komputer kalian masing-masing. Kemudian klik tombol download, kotak dialog untuk memilih direktori penyimpanan akan ditampilkan. Nah, pilih direktori penyimpanan dan ikuti langkah-langkah yang diminta. Tunggu sampai proses download selesai. Nah, ini link untuk mendownload installer Scratch-nya. Nah, ini langkah-langkah untuk menginstal aplikasi Scratch di komputer adalah sebagai berikut. Silakan dibaca. 3. Mengenal lingkungan kerja Scratch. Jendela Scratch dibagi menjadi beberapa bagian yang disebut dengan pane atau pane. Bagian atas jendela Scratch terdapat menu bar yang mempunyai tombol untuk memilih bahasa serta terdapat menu file edit dan tutorial. Bagian bawah terdapat tab bar yang terdiri atas tab code, customize, sound, tombol go and stop, serta 3 tombol pengaturan jendela. Bagian utama jendela dibagi menjadi beberapa pane, yaitu paling kiri disebut palette block atau block paletted. Bagian tengah disebut script area dan bagian paling kanannya terdapat stack. Di bawah stack terdapat split pane atau stack pane dan stack pane-nya. Tampilan jendela Scratch dan bagian-bagiannya secara lebih jelas dapat dilihat pada slide berikutnya nih. Nah, ini dia ya. Ada menu bar, tab bar, pengaturan jendela, stack, dan lain sebagainya. Ini tampilan jendela Scratch-nya. Nah, menu bar terdiri atas beberapa bagian yaitu tombol untuk memilih bahasa yang digunakan serta menu file edit dan tutorial. Menu file mempunyai perintah new untuk memulai program atau proyek kita, perintah log from yaitu
your computer untuk membuka proyek yang sudah pernah dikerjakan atau dibuat, dan perintah save to your computer untuk menyimpan proyek yang sedang dikerjakan atau sudah selesai dikerjakan. Menu edit mempunyai perintah restore dan turn off turbo mode. Menu tutorial digunakan untuk mengakses berbagai tutorial yang tersedia. B atau kedua, tombol Go and Stop. Tombol Go atau simbol bendera digunakan untuk menjalankan blok code yang ada di script area. Sedangkan tombol Stop, simbol segi 6 digunakan untuk menghentikan blok code yang sedang dijalankan. Nah, 3 atau C, tombol pengaturan jendela. Nah, tombol pengaturan jendela terdiri atas 3 tombol dengan 3 bentuk tampilan yang berbeda. Mulai dari kiri, terdapat tombol pertama digunakan untuk menampilkan bagian script area yang lebih besar. Tombol yang kedua digunakan untuk menampilkan bagian stack yang lebih besar. Tombol yang ketiga digunakan untuk menampilkan bagian stack dengan mode full screen. Tampilan ketiga banyak digunakan ketika ingin melihat hasil block code ketika dijalankan. D. Tab code atau block palette. Tab code atau block palette block terdiri atas blok-blok code yang dapat di drag and ditempatkan di script area. Untuk membuat blok palette ini tidak terlalu besar dan mudah dalam mengelola blok code yang ada. Blok code dibagi menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok blok code dapat diakses secara cepat dengan cara mengklik tombol yang terdapat di bagian kiri dari blok palette-nya. Nah, yang ke E, tab backdrop. Nah, tag backdrop ini tempatkan di tab bar dan akan muncul jika kita memilih backdrop yang ada di stack pane. Tab backdrop digunakan untuk menampilkan pane editor yang digunakan mengatur gambar dari backdropnya. Nah, F, tab customer. Tab customer ditempatkan di blok palette dan akan muncul jika kita memilih sprite yang ada di sprite pane atau mengklik di sprite pane. Tab custom ini digunakan untuk menampilkan pane editor yang dapat digunakan untuk mengatur komposisi dari sprite-nya. Kita dapat mengatur ukuran warna, menggambar ulang, atau pengaturan lainnya dari sprite yang dipilih. Nah, G, tab sound. Nah, script yang digunakan dalam program dapat disertai dengan suara untuk menggambarkan kejadian yang berbeda. Tab sound digunakan untuk mengatur atau memodifikasi suara yang ada dengan melakukan berbagai pengaturan, seperti pengaturan kecepatan suara saat dibunyikan, memberikan efek tertentu, mengatur volume, menjalankan suara dari arah terbalik, dan sebagainya. Selain menggunakan suara yang sudah tersedia, kita juga dapat menambahkan suara dan hasil rekaman atau menggunakan file suara dari tempat lain nih. Sampai saat ini, Scratch hanya dapat menerima suara dalam format MP3 atau WAV. H. Script area. Script area adalah bagian jendela yang digunakan untuk menyusun atau menempatkan blok code. Blok code ditempatkan di area ini dengan cara drag and drop blok code yang dipilih. Ketika dijalankan, Scratch akan mengakses semua blok code yang ditempatkan di area ini. Nah, state adalah bagian jendela yang digunakan untuk menunjukkan tampilan dari program seperti tampilan backdrop dan sprite, gerakan yang dimiliki sprite dan interaksi dengan sprite yang lain. Setiap titik pada state diberikan koordinat arah sumbu X dan Y. Koordinat dalam sumbu X, sumbu datar dimulai dari 200 min 240 sampai dengan 240, sedangkan koordinat dalam arah sumbu Y, sumbu vertikal dimulai dari minus 180 sampai 180. Sprite and stack pane. Sprite pane digunakan untuk menampilkan daftar sprite yang dimiliki oleh proyek yang sedang dikerjakan, yang ditampilkan dalam bentuk icon thumbnail. Sprite pane memiliki tombol yang dapat digunakan untuk menambahkan sprite dari daftar yang disediakan Scratch, menggambar diri, membiarkan Scratch memilih diri sendiri, atau menggunakan file gambar yang ada di komputer. Pada bagian atas sprite pane terdapat informasi tentang sprite yang dipilih. Nah, stack pane digunakan untuk menampilkan daftar backdrop latar yang digunakan di state dan memiliki tombol untuk menambahkan backdropnya. 4. Mengenal berbagai jenis blok diagram.
Pemrograman blok adalah proses membuat program yang dilakukan dengan menggunakan blok-blok kode yang disusun menjadi rangkaian proses yang akan dijalankan oleh komputer. Berbeda dengan pemrograman konvensional yang dilakukan dengan menulis kode-kode program, pemrograman blok dilakukan dengan memilih blok kode dan menempatkannya dalam susunan blok yang sesuai. Di lingkungan kerja Scratch, pembuatan program dilakukan dengan cara memilih blok kode di blok palette, kemudian mendrag and drop blok tersebut ke bagian script area. Nah, ada block motion. Block motion digunakan untuk menyimpan blok code yang mengatur gerakan sprite. Blok code akan memerintahkan sprite untuk melakukan gerakan seperti pindah dengan jumlah langkah tertentu, berputar dengan satuan derajat tertentu, berpindah secara acak, bergerak ke koordinat tertentu, berpindah ke arah derajat tertentu, dan berpindah dengan satuan koordinat sumbu X atau Y. B. Block looks. Block looks digunakan untuk menyimpan blok code yang mengatur tampilan program. Pengaturan tersebut dapat berupa pengaturan backdrop dan sprite dalam hal ukuran, warna, dan lain sebagainya. C. Block sound. Block sound digunakan untuk menyimpan blok code yang mengatur suara yang digunakan seperti menjalankan dan menghentikan suara, mengatur pitch suara, mengatur volume, dan lain sebagainya. D. Block event. Block event digunakan untuk menyimpan blok code merespon kejadian-kejadian yang ada. Contohnya perintah untuk merespon aksi dari pointer mouse jika tombol tertentu di keyboard ditekan dan sebagainya. E. Block control. Block control digunakan untuk menyimpan blok code yang berupa pengecekan kondisi, perulangan, dan sebagainya. Blok ini biasanya digunakan untuk membuat sprite dapat berjalan, berpindah ke posisi tertentu, dan lain sebagainya. F. Block sensing. Block sensing ini digunakan untuk menyimpan blok code atau men-trigger dijalankannya blok code yang lain, seperti pengaturan jika script menyentuh objek lain, warna lain, atau berada pada posisi dengan jarak tertentu, dan sebagainya. Yang G, blok operator. Blok operator digunakan untuk menyimpan blok code dalam menjalankan operator tertentu atau sebagai operator dalam mengecek kondisi tertentu nih. H. Blok variabel. Blok variabel adalah blok yang digunakan untuk menyimpan blok code untuk variabel-variabel. Beberapa blok code yang ada seperti mengatur nilai variabel, mengubah nilai variabel, dan menampilkan atau menyembunyikan nilai variabel. Pada bagian ini kita juga dapat menambahkan variabel sendiri loh. B. Menggunakan aplikasi program visual. 1. Variabel dan tipe data. Ketika bekerja menggunakan program, baik program berupa games, cerita, atau perhitungan, seringkali program perlu untuk membaca nilai, menggunakan nilai dalam perhitungan, dan menampilkan hasil perhitungan kepada pengguna. Nilai-nilai perlu disimpan dalam suatu objek yang disebut variabel. Variabel digunakan untuk menyimpan suatu nilai dan besar nilai tersebut dapat berubah-ubah. Dalam program, nilai variabel tidak harus berupa angka, tetapi dapat berupa teks, istilah, atau berupa yes atau no. Sehingga variabel mempunyai tipe data untuk menentukan nilai yang dapat disimpan oleh variabel tersebut. Nah, terdapat 3 tipe data untuk variabel-variabel pada program Visual Script. Tipe data boolean untuk menyimpan nilai yang berupa true and false. Tipe data numerik untuk menyimpan nilai berupa bilangan dan angka, dan tipe data teks atau string untuk menyimpan nilai berupa teks. Nah, contoh variabel untuk menyimpan nilai di game diberi nama dengan nilai, sedangkan variabel untuk menyimpan status game diberi nama status game. Nah, ini langkah-langkah pembuatan dan pemberian nama variabel adalah sebagai berikut. Silakan dibaca. 2. Menggunakan variabel di dalam program. Nah, pada program Scratch akan dibuat program untuk menghitung jarak kedua titik yang terdapat di koordinat Kartesius. Pengguna akan menginput koordinat titik pertama dan kedua, sedangkan program akan menghitung jarak pada kedua titik tersebut dan menampilkan hasil perhitungan kepada pengguna. Nah, ini contoh variabel yang digunakan. Nah, ini algoritma untuk program menghitung jarak dua titik. Nah, ini langkah-langkah untuk membuat program sesuai konsep tersebut.
Yang ketiga, membuat program game. Sebelum membuat program game, perlu diatur skenario game dan aturan-aturan yang berlakunya. Pembuatan game dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu menyiapkan latar belakang, state, atau biasa disebut dengan backdrop, mengatur tampilan sprite, dan menambahkan blok code-nya. Skenario game live underwater nih. Nah, seekor ikan akan mencari makanan berupa apel dan stroberi. Pada saat yang sama, ikan harus menghindari serangan dari kepiting dan ubur-ubur. Setiap makanan yang diperoleh akan menambahkan poin. Jika poin sudah mencapai batas tertentu, 100 atau lebih besar, pemain dinyatakan menang. Sebaliknya, jika ikan bersentuhan dengan kepiting atau ubur-ubur, poin kesehatan akan turun. Jika nilai kesehatan sudah mencapai 0, pemain akan dinyatakan kalah. Apel, stroberi, kepiting, dan ubur-ubur akan bergerak secara acak, sedangkan ikan akan bergerak mengikuti tombol arah pada keyboard yang ditekan oleh para pemainnya. Nah, ini menyiapkan backdropnya. Ini langkah-langkahnya, lanjutannya. Ini menyiapkan sprite-nya, langkah-langkahnya, lanjutan. Berikutnya menambahkan blok code-nya. Ini silahkan dibaca.